Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi orang-orang lemah, sesuatu yang bisa dikendalikan seperti klausul dalam kontrak hukum. Sampai hari itu tiba, ketika saya, seorang doktor hukum terkenal di Jakarta, menandatangani perjanjian yang mengubah segalanya. Itu adalah awal dari badai emosi yang menghancurkan hati saya, membawa pengkhianatan dan akhirnya harapan yang tak terduga. Nama saya adalah Arye Santoso, seorang pengacara sukses berusia 32 tahun yang telah menghabiskan hidupnya di antara tumpukan dokumen dan ruang sidang. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, tapi ambisi membawa saya ke ibu kota, di mana saya meraih gelar doktor hukum dari Universitas Indonesia. Hidup saya terstruktur, penuh perhitungan, tanpa ruang untuk perasaan yang tak terkendali. Cinta itu bagi mereka yang tak punya kontrol atas nasib sendiri. Saya lebih memilih kesendirian, fokus pada karir yang membuat saya dihormati di kalangan elite bisnis Indonesia. Suatu pagi yang cerah di kantor saya di kawasan Sudirman, telepon berdering. Itu dari Bapak Hadi, seorang pengusaha kaya raya asal Surabaya yang sedang terlibat dalam skandal warisan keluarga. Dr. Arye, saya butuh bantuan Anda. Ini bukan soal hukum biasa, katanya dengan suara bergetar. Saya setuju bertemu, tak tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi tik balik. Di sebuah kai mewah di Tamrin, Bapak Hadi memperkenalkan putranya, Rian Wijaya, seorang pemuda berusia 28 tahun dengan senyum yang menyilaukan dan mata yang penuh rahasia. Rian adalah pewaris tunggal perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti. Tapi ada masalah, untuk mendapatkan hak waris penuh, dia harus menikah dalam waktu 6 bulan, sesuai wasiat almarhum ayahnya. Rian yang sebenarnya menyukai sesama jenis, tak ingin menikah dengan wanita. Saya butuh seseorang untuk berpura-pura sebagai pasangan saya, ujar Rian dengan tatapan tajam. Ini kontrak bisnis, doktor. 6 bulan bayaran besar, dan kita berpisah tanpa ikatan. Hati saya berdegup kencang. Bukan karena tawaran uang, saya sudah kaya, tapi ada sesuatu dalam mata Rian yang membuat saya ragu. Saya yang selama ini menyembunyikan orientasi seksual saya demi karir, merasa terpanggil. Mengapa saya, tanya saya. Karena Anda profesional, dingin dan tak akan jatuh cinta, jawabnya. Saya tertawa dalam hati. Ya, saya tak akan jatuh cinta. Ini hanya kontrak. Kami menandatangani perjanjian itu di hadapan notaris. Saya menjadi pacar Rian di mata publik, menghadiri pesta keluarga, makan malam bisnis, bahkan liburan ke Bali untuk menjaga penampilan. Awalnya semuanya berjalan lancar. Rian adalah aktor ulung, dia memegang tangan saya di depan kamera, berbisik kata-kata manis yang membuat hati saya bergetar, meski saya tahu itu palsu. Tapi di balik itu, saya mulai melihat sisi lain Rian, seorang pemuda yang kesepian, tertekan oleh ekspektasi keluarga, dan menyimpan luka masa lalu. Suatu malam di ila kami di Ubud, setelah pesta keluarga yang melelahkan, Rian duduk di teras sambil memandang sawah hijau. Kau tahu, Arye, aku pernah mencintai seseorang. Tapi keluargaku menghancurkannya, ceritanya dengan suara parau. Saya mendengarkan, hati saya mulai melemah. Saya ceritakan tentang masa kecil saya, bagaimana saya menyembunyikan perasaan saya demi menjadi lelaki sempurna di mata masyarakat Indonesia yang konservatif. Malam itu, kami berbagi rahasia, dan untuk pertama kalinya, saya merasa terhubung dengan seseorang. Hari-hari berlalu, kontrak kami semakin dalam. Kami berpura-pura, tapi perasaan saya mulai nyata. Setiap sentuhan Rian membuat saya gelisah. Saya berpikir ini hanya ilusi kontrak. Tapi di dalam hati saya mulai jatuh cinta. Rian juga berubah, tatapannya lebih hangat, senyumnya lebih tulus. Di sebuah acara amal di Jakarta, dia menarik saya ke sudut ruangan dan berbisik, Arye, apa ini masih pura-pura bagimu? Hati saya berhenti sejenak.
Saya tak jawab, tapi ciuman singkat itu meski hanya untuk pertunjukan membuat dunia saya berputar. Konflik mulai muncul ketika sepupu Rian, seorang wanita ambisius bernama Lina, mencurigai kami. Lina ingin merebut warisan dan dia mulai menggali masa lalu saya. Kau tahu, Rian, dia hanya pengacara bayaran, katanya suatu hari. Rian membela saya, tapi keraguan mulai tumbuh. Saya merasa tak aman, apakah Rian benar-benar peduli, atau ini hanya bagian dari kontrak. Malam itu, kami bertengkar hebat. Kau pikir aku apa? Alatmu untuk warisan, bentak saya. Rian diam, matanya basah. Aku tak tahu lagi, Ari. Aku takut ini nyata. Pengkhianatan datang tak terduga. Lina menemukan draft kontrak kami yang tak sengaja tertinggal di kantor Rian. Dia mengancam akan membocorkannya ke media yang bisa menghancurkan reputasi kami berdua di masyarakat Indonesia yang masih tabu terhadap hubungan sesama jenis. Rian panik. Kita harus akhiri ini sekarang, katanya dengan dingin. Hati saya hancur. Saya merasa dikhianati, semua momen itu palsu. Saya pergi meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman di Jawa Tengah, mencoba melupakan. Di sana, di antara sawah dan angin sepoi, saya merenung. Mengapa aku jatuh cinta pada ilusi, gumam saya pada diri sendiri. Tapi, Rian muncul di depan rumah saya, basah kuyup oleh hujan tropis. Arye, aku salah. Kontrak itu awalnya palsu, tapi perasaanku nyata. Aku tak bisa kehilanganmu. Kami berpelukan di bawah hujan, tapi Lina tak berhenti. Dia merilis berita palsu, membuat skandal meledak. Karir saya terancam, keluarga Rian marah besar. Kami berjuang bersama. Saya menggunakan keahlian hukum saya untuk melawan Lina di pengadilan, membuktikan bahwa warisan itu sah tanpa perlu pernikahan. Proses itu penuh drama, saksi-saksi, bukti-bukti, dan emosi yang meledak. Di tengah sidang, Rian bersaksi, cinta saya pada Ari adalah yang paling nyata dalam hidup saya. Ruang sidang hening dan untuk pertama kalinya, saya merasa bebas. Akhirnya, kami menang. Lina kalah, warisan aman dan masyarakat mulai menerima meski tak sepenuhnya. Kami memilih hidup sederhana di Bali, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Cinta kami tumbuh bukan dari kontrak, tapi dari keberanian menghadapi badai. Saya belajar bahwa cinta tak bisa dikendalikan, ia datang seperti hujan di musim kemarau, menyegarkan jiwa yang kering. Tapi hidup tak selalu bahagia. Rian jatuh sakit karena stres berkepanjangan. Di rumah sakit di Denpasar, saya duduk di sampingnya, memegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Rian tersenyum lemah. Aku akan sembuh untukmu. Saat itu, saya sadar betapa rapuhnya kebahagiaan. Kami melewati itu bersama, dan Rian pulih, membuat ikatan kami lebih kuat. Kini, setiap pagi di Pantai Kuta, kami berjalan bergandengan menghadapi dunia dengan hati yang penuh. Cinta kami adalah bukti bahwa di tengah konflik masyarakat Indonesia, harapan selalu ada. Hujan deras mengguyur Jakarta saat saya kembali dari kampung halaman, hati masih perih oleh pengkhianatan Rian. Saya pikir semuanya berakhir, tapi telepon dari asisten saya membawa kabar buruk, skandal telah meledak di media sosial. Dokter, nama Anda di mana-mana. Mereka bilang Anda menipu keluarga Wijaya, katanya. Saya buru-buru membuka ponsel, melihat headline, pengacara ternama terlibat kontrak palsu dengan pewaris kaya. Lina telah berhasil, dia tak hanya membocorkan kontrak, tapi juga memutarbalikkan akta untuk membuat saya tampak seperti penipu. Saya merasa dunia runtuh. Karir yang saya bangun selama bertahun-tahun terancam hancur. Kolega menjauh, klien membatalkan janji. Di apartemen saya di Kuningan, saya duduk sendirian, memandang kota yang sibuk di bawah. Mengapa aku percaya padanya, gumam saya. Kenangan bersama Rian muncul, tawa di pantai Bali, bisikan di malam hujan, sentuhan yang membuat hati bergetar.
Semua itu nyata bagiku, tapi baginya hanya permainan. Rian menelepon berkali-kali, tapi saya abaikan. Sampai suatu malam, dia muncul di depan pintu, wajah pucat dan mata merah. "Arye, biarkan aku jelaskan," pintanya. Saya biarkan masuk, tapi hati saya dingin. Lina mengancam akan menghancurkan keluargaku jika aku tak akhiri kontrak. Aku panik, tapi aku tak pernah ingin menyakitimu, katanya sambil menangis. Saya tertawa pahit. Panik? Kau buang aku seperti sampah. Kami bertengkar hebat, kata-kata tajam melukai satu sama lain. Tapi di tengah amarah, Rian memeluk saya. "Aku mencintaimu, Ari. Ini bukan kontrak lagi." Hati saya meleleh, tapi kepercayaan retak. Kami memutuskan untuk melawan bersama. Saya hubungi rekan hukum saya, merencanakan gugatan terhadap Lina atas pencemaran nama baik. Proses itu melelahkan, pengadilan di Jakarta penuh intrik, saksi dibeli, bukti dimanipulasi. Di sidang pertama, Lina tersenyum sinis. "Ini bukti bahwa Rian hanya memanfaatkan Arye untuk warisan," katanya. Rian bersaksi dengan gemetar. "Kontrak itu awalnya bisnis, tapi perasaan kami berkembang menjadi cinta sejati." Hakim diam, masyarakat di luar ruang sidang berdemonstrasi, ada yang mendukung, ada yang menentang hubungan kami. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya kuat, cinta seperti kami adalah tabu. Saya merasa takut, tapi juga berani. "Ini bukan hanya tentang kami," bisik saya pada Rian. "Ini tentang hak untuk mencintai." Konflik memuncak ketika ayah Rian, Bapak Hadi, ikut campur. Beliau marah besar. "Kau bawa aib keluarga," bentaknya pada Rian. Kami bertemu di rumah besar di Surabaya, di mana Bapak Hadi memaksa Rian memilih warisan atau saya. Rian menangis. "Ayah, aku tak bisa hidup tanpa Ari." Hati saya hancur melihatnya. Malam itu, Rian pergi dari rumah, memilih saya. Kami tinggal di hotel kecil, merencanakan masa depan. Tapi Lina tak berhenti. Dia kirim ancaman anonim, membuat kami paranoid. Suatu malam di Jalan Raya Jakarta, mobil kami hampir ditabrak. "Ini Lina," kata Rian ketakutan. Saya peluk dia, berjanji melindungi. Di tengah ketakutan, cinta kami semakin dalam. Kami berbagi mimpi, hidup bebas di pulau terpencil, jauh dari judgmental masyarakat. Sidang berlanjut, bukti kami kuat. Saya sajikan dokumen yang membuktikan Linalah yang memanipulasi. Hakim memutuskan mendukung kami, Lina dihukum denda besar. Kemenangan itu manis, tapi luka masih ada. Rian minta maaf berulang kali. "Aku tak akan khianati lagi," katanya. Saya makan, tapi hati butuh waktu sembuh. Kami pindah ke Yogyakarta untuk mulai baru. Di sana, di antara candi kuno dan budaya Jawa, kami bangun kehidupan. Saya buka praktik hukum kecil, membantu korban diskriminasi LGBTQ. Rian kelola bisnis online. Setiap malam, kami duduk di teras, memandang bintang. "Terima kasih telah memilihku," bisik Rian. Saya tersenyum, hati penuh. Tapi badai belum berakhir. Kesehatan Rian memburuk karena stres. Dokter diagnosis depresi akut. Di rumah sakit, saya duduk di sampingnya, memegang tangan. "Jangan pergi," pintaku. Rian tersenyum lemah. "Aku kuat karena kau." Saat itu, saya sadar cinta adalah perjuangan, bukan dongeng. Perlahan, Rian pulih. Kami ikut komunitas LGBTQ di Yogyakarta, berbagi cerita, mendukung yang lain. Hidup kami tak sempurna, tapi penuh makna. Di tengah Indonesia yang berubah pelan, kami jadi simbol harapan. Yogyakarta membawa kedamaian sementara, tapi masa lalu tak mudah dilupakan. Setiap pagi, saya bangun dengan mimpi buruk tentang skandal itu, hati masih perih oleh pengkhianatan. Rian, meski pulih dari depresi, sering termenung sendirian. "Makan aku, Arye," katanya suatu hari di Prambanan saat kami piknik di antara reruntuhan candi.
Saya peluk dia. Sudah kumakan tapi luka butuh waktu. Hidup kami di Yogyakarta sederhana, saya bantu kasus-kasus hak asasi, Rian kembangkan bisnis ecotourism. Tapi Lina muncul lagi. Dia kirim surat ancaman, mengatakan punya bukti baru yang bisa hancurkan kami. Dia tak akan berhenti, kata Rian panik. Saya tenangkan dia, tapi dalam hati saya takut. Kami hubungi polisi, tapi bukti kurang. Konflik memuncak ketika Bapak Hadi datang ke Yogyakarta. Beliau tampak tua dan lelah. Rian, pulanglah. Keluarga butuhmu, pintanya. Rian ragu. Ayah, aku bahagia di sini dengan Ari. Bapak Hadi lihat saya dengan tatapan rumit. Kau bawa anakku ke jalan ini. Kami diskusi panjang, saya ceritakan perjuangan kami, bagaimana cinta kami lahir dari kontrak tapi jadi nyata. Perlahan hati Bapak Hadi melunak. Mungkin aku salah, katanya. Itu momen emosional, kami menangis bersama. Tapi Lina tak terima. Dia rilis video palsu, mengedit rekaman kami untuk tampak seperti skandal. Media heboh lagi. Kami hadapi demonstrasi di depan kantor saya. Pergi dari Yogyakarta, teriak mereka. Hati saya sakit, di tanah air sendiri, kami seperti orang asing. Rian depresi lagi. Mungkin kita pisah saja, katanya suatu malam. Saya marah. Jangan. Kita lawan bersama. Saya kumpul bukti, gugat Lina lagi. Sidang di Yogyakarta penuh drama, saksi dari komunitas bersaksi mendukung kami. Cinta tak kenal gender, kata seorang aktivis. Hakim terkesan. Di tengah sidang, Rian berdiri. Ayah, makan aku. Tapi Arye adalah hidupku. Bapak Hadi yang hadir, menangis. Aku dukung kalian. Kami menang, Lina di penjara atas pemalsuan. Kemenangan itu membawa kedamaian. Bapak Hadi rekonsiliasi, bahkan undang kami ke Surabaya. Di sana, keluarga mulai terima. Selamat datang, Arye, kata Ibu Rian dengan hangat. Hati saya penuh, dari kontrak palsu, kami bangun keluarga baru. Hidup berlanjut dengan manis. Kami liburan ke Lombok, berjalan di Pantai Pink, berbagi mimpi. Aku ingin anak, kata Rian. Saya tersenyum. Adopsi, mungkin. Di Indonesia itu tantangan, tapi kami optimis. Tapi ujian datang lagi. Rian didiagnosis kanker stadium awal karena stres lama. Di rumah sakit di Surabaya, saya tak tinggalkan dia. Aku takut, Arye, bisiknya. Saya peluk. Kita hadapi bersama. Kemoterapi melelahkan, Rian lemah, tapi semangatnya kuat. Saya rawat dia, ingatkan momen bahagia. Perlahan, Rian sembuh. Dokter bilang keajaiban karena dukungan emosional. Kami kembali ke Yogyakarta lebih kuat. Saya tulis buku tentang perjuangan kami, inspirasi bagi banyak orang. Di acara peluncuran, Rian berdiri di samping saya. Ini cerita kita, cinta yang tak terkalahkan. Kini, setiap senja di Malioboro, kami jalan bergandengan, hati penuh syukur. Di Indonesia yang berubah, kami jadi contoh bahwa cinta bisa menang atas prasangka. Kemenangan atas Lina membawa angin segar, tapi hati saya masih bergulat dengan keraguan. Apa Rian benar-benar mencintaiku, atau ini hanya rasa bersalah, gumam saya pada diri sendiri saat memandang Gunung Merapi dari balkon rumah kami di Yogyakarta. Rian perhatikan perubahan saya. Arye, apa yang mengganggumu? Tanyanya lembut. Saya ceritakan ketakutan itu, kami bicara panjang, menangis, dan akhirnya saling meyakinkan. Cintaku padamu lebih dari kata-kata, katanya. Hidup kami stabil, saya jadi advokat hak LGBT. Rian sukses dengan bisnisnya. Kami ikut parade Pride di Jakarta, meski kecil dan rahasia. Tapi masa lalu kembali menghantui. Mantan kekasih Rian, seorang pria bernama Dimas, muncul. Dimas, yang dulu ditinggalkan karena tekanan keluarga, sekarang ingin balik.
Rian, aku masih cinta, katanya Dikai. Rian tolak, tapi Dimas tak berhenti. Dia hubungi saya, bilang Rian pernah janji selamanya padanya. Hati saya cemburu membara. Benarkah, tanya saya pada Rian. Dia akui masa lalu itu, tapi bilang sudah berakhir. Kami bertengkar, saya merasa dikhianati lagi. Kau selalu punya rahasia, bentak saya. Rian menangis. Itu dulu, sebelum kau. Dimas eskalasi, dia ancam bocorkan foto lama Rian ke media. Kami panik. Saya gunakan jaringan hukum untuk hentikan dia. Sidang kecil di Jakarta, Dimas mundur setelah lihat bukti kami. Tapi kerusakan sudah ada. Kepercayaan retak lagi. Di tengah itu Bapak Hadi sakit. Kami buru ke Surabaya. Di rumah sakit beliau pegang tangan kami. Makan ayah, anak-anakku. Aku bangga padamu. Kata-kata itu sembuhkan luka lama. Bapak Hadi pulih dan keluarga semakin dekat. Rian dan saya rekonsiliasi di pantai Parangtritis. Makan aku, katanya. Saya peluk. Kita belajar bersama. Cinta kami lebih dalam, penuh pengertian. Kami putuskan adopsi anak. Proses sulit di Indonesia, tapi dengan bantuan aktis, kami dapatkan seorang anak yatim piatu bernama Andi. Andi bawa kebahagiaan baru, rumah kami penuh tawa. Ayah Arye, ayah Rian, panggilnya. Hati saya meleleh. Tapi masyarakat tak selalu ramah. Tetangga gosip, anak-anak ejek Andi. Kami hadapi dengan sabar, ajar Andi tentang toleransi. Suatu hari Andi tanya mengapa ayah berdua laki-laki. Kami jelaskan dengan lembut. Cinta tak lihat gender, nak. Hidup berlanjut dengan tantangan. Rian dapat proyek besar di Bali, kami pindah sementara. Di sana kami bangun Ila Echoriendli. Tapi gempa kecil guncang pulau hancurkan sebagian properti. Rian stres, tapi kami bangun lagi bersama. Di tengah rekonstruksi, saya dapat penghargaan sebagai advokat hak manusia. Di acara itu, Rian pidato. Arye adalah pahlawanku. Air mata mengalir. Kini di Ila Bali, kami nikmati sunset dengan Andi. Hidup penuh liku, tapi cinta kami jadi pondasi. Di Indonesia yang maju pelan, kami harap inspirasi perubahan. Hidup di Bali membawa kedamaian, tapi badai emosi tak pernah benar-benar berhenti. Andi tumbuh cepat, tapi dia mulai tanya tentang asalnya. Ayah, mengapa aku tak punya ibu? Tanyanya suatu hari di Pantai Sanur. Hati saya perih, saya jelaskan tentang adopsi, tapi dalam hati, saya ragu apakah kami cukup baginya. Rian tenangkan saya. Kita keluarga sempurna, Arye. Bisnis Rian berkembang, tapi kompetitor iri. Seorang rial pakai cara kotor, sebarkan rumor bahwa hubungan kami pengaruh negatif pada anak. Dinas sosial datang, selidiki. Kami panik, takut kehilangan Andi. Ini tak adil, kata Rian marah. Saya lawan secara hukum, kumpul bukti bahwa kami orang tua baik. Proses itu melelahkan, sidang di Denpasar penuh emosi. Saksi dari sekolah Andi bilang dia bahagia. Hakim putuskan mendukung kami. Kemenangan itu lega, tapi luka baru terbentuk. Andi trauma, sering menangis malam. Kami rawat dia dengan cinta ekstra. Di tengah itu, Dimas muncul lagi, minta maaf. Aku salah dulu, katanya. Rian makan, tapi saya waspada. Ternyata Dimas bantu kami lawan rial bisnis. Ini tebusan dosa, katanya. Kami terima, tapi hati-hati. Keluarga berkembang, Ibu Rian datang tinggal, bantu urus Andi. Aku sayang kalian, katanya. Momen itu hangat. Tapi kesehatan saya memburuk. Stres akumulasi sebabkan insomnia parah. Rian rawat saya, bawa ke psikolog. Kau harus istirahat, katanya. Di sesi terapi, saya ungkap ketakutan dalam, takut ditinggalkan lagi. Rian pegang tangan saya.
Aku di sini selamanya. Perlahan saya pulih. Kami liburan keluarga ke Raja Ampat, nikmati keindahan alam Indonesia. Di sana Andi belajar snorkeling, tawa kami bergema. Kembali ke Bali, saya tulis memoir kedua, tentang mengasuh anak di keluarga. Buku laris, bawa kami ke talk show. Deep Nasional, kami cerita perjuangan. Cinta adalah hak semua orang, kata saya. Respon campur, ada dukungan, ada hujatan. Tapi kami tak gentar. Konflik terakhir datang dari dalam. Rian dapat tawaran kerja di Singapura, gaji besar. Ini peluang, Ari. Saya ragu, tak ingin pisah. Kami diskusi panjang. Keluarga lebih penting, akhirnya Rian tolak. Hidup stabil, Andi masuk sekolah bagus, kami dukung mimpi dia. Setiap malam kami cerita dongeng, ingatkan nilai toleransi. Di ulang tahun pernikahan kami, meski tak resmi, Rian beri kejutan, cincin sederhana. Ini janji abadi. Air mata bahagia mengalir. Kini, di Bali yang indah, kami hadapi masa depan dengan hati penuh. Cinta kami dari kontrak ke kenyataan jadi inspirasi. Di tanah air, perubahan datang pelan, tapi kami bagian darinya. Tahun-tahun berlalu, Andi tumbuh jadi remaja pintar, tapi remaja punya masalah sendiri. Ayah, teman-teman ejek aku punya dua ayah, katanya suatu hari di sekolah Bali. Hati saya sakit, saya ingat masa kecil sendiri. Kami bicara panjang, ajar dia bangga pada keluarga kami. Rian tambah, kau spesial, nak. Bisnis kami berkembang, kami buka resort friendly di Bali, jadi tempat aman bagi komunitas. Tapi pandemi datang, hancurkan ekonomi. Resort tutup, kami kesulitan finansial. Bagaimana bayar sekolah Andi, tanya Rian cemas. Saya jual aset, tapi hati berat. Di tengah krisis, Bapak Hadi bantu. Ini warisan kalian, katanya. Keluarga bersatu lewati badai. Andi dapat beasiswa ke universitas di Jakarta, jurusan hukum seperti saya. Aku ingin seperti ayah Arye, katanya. Kami bangga, tapi sedih pisah. Rian dan saya kembali ke Yogyakarta, nikmati pensiun dini. Tapi Rian diagnosis diabetes. Ini akibat stres dulu, kata dokter. Saya rawat dia dengan telaten, ingatkan makan sehat. Di tengah itu, kami ikut gerakan hak nasional. Demo di Monas, suara kami bergema. Kesetaraan untuk semua, teriak kami. Konflik akhir, Andi jatuh cinta pada teman sesama jenis. Ayah, bagaimana, tanyanya. Kami dukung. Ikuti hati, tapi hati-hati. Hidup penuh lingkaran, dari kontrak palsu, kami bangun legacy cinta. Di usia tua, kami duduk di teras, pegang tangan. Terima kasih atas segalanya, kata Rian. Akhirnya, di senja Bali, Rian pergi damai. Hati saya hancur, tapi penuh kenangan. Andi pulang, peluk saya. Ayah, Rian bangga padamu. Saya lanjutkan perjuangan, tulis buku terakhir. Di Indonesia yang lebih terbuka, cinta kami abadi. Harapan menang atas kegelapan, itu pesan kami.